Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan sama-sama membahas tentang salah satu operasi morfologis yang ada dalam morfologi, yakni derivasi. Jadi, pengertian dari derivasi itu adalah derivation refers to creating new words by means of concatenative as well as non-concatenative morphological operation. Jadi derivasi itu merupakan salah satu cara untuk membentuk kata baru dalam bahasa dengan menggunakan concatenative atau non-concatenative atau operasi non-concatenative. Jadi kedua cara ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Ya. Jadi kita akan lanjut kepada derivasi ini secara umum. Jadi akan kita bahas pada slide sekarang ini adalah ini derivasi secara umum, di mana derivasi ini terbagi menjadi 3. Ini ada proses concatenation, pada khususnya affixation, dan proses pembentukan kata dengan conversion, dan selanjutnya adalah other types. Other types ini adalah proses pembentukan kata yang tetap merujuk pada derivasi, namun tidak termasuk dalam dua bagian ini. Sehingga nanti ini kita akan bahas secara terpisah dan lebih umum. Nah, let's look at affixation in the 3 point of view. First, dari position, the term of position. Jadi secara posisi, afiksasi ini dibagi menjadi 3. Yakni pertama disebut dengan prefix atau imbuhan awal, kedua suffix, imbuhan akhir, dan ketiga ada infix, ini imbuhan yang disisipkan pada tengah. Nah, prefix ini contohnya mislead. Jadi mis ini merupakan prefixnya, imbuhan yang disisipkan pada awal kata, dan lead ini merupakan kata dasarnya, ya, mislead. Nah, selanjutnya ada suffix. Suffix ini merupakan imbuhan akhir, imbuhan yang disisipkan di akhir kata. Di sini kita punya standard, dan disisipkan dengan eyes, maka akan menjadi standardized. Nah, selanjutnya ada infix. Nah, infix ini merupakan imbuhan yang disisipkan di tengah kata. Contohnya, kita punya kerja dan disisipkan dengan in, ini contoh dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi kinerja. Nah, itulah afiksasi dilihat dari segi posisinya. Sebenarnya secara umum banyak afiksasi yang lain, tapi ini yang secara umum yang ada dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, yang kedua kita lihat dari segi meaning. Ya. Dari segi meaning itu ada afiksasi yang membentuk makna negatif. Ya, contohnya to un, ya, menjadi ditambahkan dengan kata dasar happy menjadi unhappy. Terus possible disisipkan dengan imbuhan awal im menjadi impossible. Dan syntactic disisipkan dengan imbuhan awal non maka menjadi non-syntactic. Jadi semua an, baik an, im, non ini merupakan prefix yang menunjukkan makna negatif. Itu contoh dari segi meaning. Nah, dari segi fonologinya itu ada stress change dan ada vocalic change. Contohnya kita punya generate. Nah, ketika ditambahkan suffix berupa ion, maka di sini menjadi generation. Nah, ini ada penekanan di sini, generation. Nah, untuk vocalic change-nya kita punya kata dasar ini destroy. Nah, ketika dia ditambahkan atau disisipkan dengan suffix ion, maka akan menjadi destruction. Nah, ini perubahannya ya, destruction. Jadi dari perubahan dari oi menjadi a, destruction. Nah, inilah afiksasi dilihat dari 3
sudut pandang ini. Baiklah, kita masuk ke materi prefixes. Jadi prefixes itu merupakan imbuhan awal yang disisipkan pada kata dasar. Ya. Prefix itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini contohnya ada stress neutral, terus no phonetic change, syntactically natural, and syntactically non-natural. Stress neutral sini maksudnya adalah tidak menimbulkan tekanan pada kata. Contohnya misalkan usual disisipkan dengan un akan menjadi unusual. Ya, ini tidak ada tekanan yang ditimbulkan oleh prefix ini. Nah, sama, dia juga tidak menimbulkan phonetic change, tidak ada perubahan fonetis yang terjadi dalam kata ini. Ya, ada allow menjadi disallow, pack menjadi unpack, honest menjadi dishonest. Dan secara sintaktik ini tetap, ya, secara sintaktik tetap dalam arti ini adalah berbentuk adjektif, maka ini akan tetap menjadi adjektif. Allow tetap menjadi dari verb menjadi verb. Jadi ini merupakan yang disebut dengan stress neutral, no phonetic change, and syntactically natural. Ya. Tapi ya, prefix juga bisa terjadi non-syntactically non-natural. Misalkan kita punya contoh di sini able. Ketika disisipi un menjadi enable, which ditambahkan prefix be menjadi bewitch. Nah, di sini perubahan terjadi secara sintaktik, yakni pertama able merupakan adjektif, maka ketika disisipi prefix un akan menjadi verb. Begitu juga dengan which dari noun menjadi verb. Nah, inilah dimaksud dengan syntactically non-natural. Baik, kita lanjut ke suffix. Nah, suffix memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu disebut dengan phonological changes, no phonological changes, dan inherent word classes. Phonological changes ini contohnya, ini kita punya kata dasar yakni produce, ya, produce. Jadi akan terjadi perubahan fonologis ketika disisipi dengan suffixes. Misalkan produce ini disisipi dengan suffix if, maka akan menjadi productive. Ya, perubahan di sini terjadi dari u menjadi a, productive. Di produce ke productive. Nah, ini perubahan namanya phonological changes. Nah, tapi ada juga no phonological changes. Contohnya misalkan dari kata help, kata dasar help, ya, menjadi helpful. Ya. Punish menjadi punishment. Jadi di sini dari verb ke adjective ini tidak ada perubahan fonologis. Ini tidak ada kelihatan perubahan fonologis, tidak ada, ya. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir ini inherent word classes. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu disebut dengan nominal suffixes. Ya, dari kata play yang merupakan kelas katanya verb, ditambahkan suffix r akan menjadi noun, menjadi player. Terus ada verbal suffixes dari standard ditambahkan is menjadi standardized. Terus adjectival suffixes dari play ditambahkan able menjadi playable. Jadi inilah yang disebut dengan inherent word classes. Itu bisa terjadi perubahan word class ketika akan ditambahkan dengan suffixes. Nah, infix. Infix ini merupakan salah satu jenis infiksasi yang memang tidak ada dalam bahasa Inggris, tapi biasanya ada dalam ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan. Ya, contohnya misalkan kangaroo, sini disisipkan dengan bloody, maka akan menjadi kangaroo bloody row. Ini contohnya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya impossible disisipkan dengan fucking, fucking, maka menjadi I am fucking possible. Ini kalau dalam bahasa Inggris secara akademisnya ini tidak ada, tapi
tapi secara ekspresinya, ungkapannya ini ada di dalam pemakaian komunikasi di dalam sehari-hari dan infix ya. Kalau dalam bahasa Indonesia maka infix ini akan banyak sekali. Misalkan tadi contohnya dari kata kerja yang disisipi dengan in maka akan menjadi kinerja. Nah, ini salah satu contoh dalam bahasa Indonesia. Ya, we come to conversion. Itu disebut juga dengan zero affixation. It is the derivation of a new word without any overt materials. Jadi misalkan ini merupakan salah satu pembentukan kata yang tanpa without any overt material, maksudnya tambahan materi dalam kata dasar itu. So, tidak ada tambahan sama sekali. Misalkan kita punya di sini contohnya kata mas, ya. Kelas kata ini merupakan dia auxiliary, ya. Tapi dia juga bisa berubah menjadi noun. Misalkan must, ya. Misalkan contohnya di sini you must be able to go to mountain misalkan. Nah, ketika diubah menjadi noun maka kita punya contohnya this event is a must. Jadi must di sini itu bentuknya noun. Nah, di sini ketika terjadi perubahan dari bentuk auxiliary menjadi noun, maka tidak ada tambahan sama sekali, tidak ada sisipan sama sekali. Ini yang dimaksud dengan overt material. Nah, namun menurut para linguis ya, jadi conversion raises three major problems. Conversion ini menimbulkan 3 masalah utama dalam hal pembentukan kata. Yang pertama itu disebut dengan directionality, terus ada zero affixation, terus ada crossing linguistic boundaries. Nah, dari 3 ini kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, kita masuk pada directionality. It relates to ability to differentiate whether the verb is derived from noun or vice versa. Jadi directionality ini merupakan kemampuan untuk bisa membedakan apakah kata kerja ini berasal dari noun atau sebaliknya, atau noun dari verb atau verb dari noun. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Itulah yang disebut dengan directionality. Contohnya kita punya di sini water, noun. Ya. Nah, dia juga bisa menjadi verb. Water juga menjadi verb. Misalkan I drink water, tapi I water the flower. Nah, ini bisa kita atasi dengan beberapa cara. Ya. Bisa kita atasi dengan beberapa cara. Nanti yang akan dijelaskan di bawah ini. Ada juga kita punya kata ring dengan ring. Nah, ini sama-sama verb, ini juga ring juga bisa menjadi noun. Nah, ini kata-kata yang dianggap bermasalah untuk derivasi zero affixation. Nah, menurut para linguis ada 4 cara untuk mengatasi semua ini. Yang pertama itu dari segi history, which word come first. Terus kedua, semantics, derived words are more complex than their basis. Cara ketiga, inflectional aspect. Irregular inflections have longer history. Terus 4, frequency of occurrence. Ya. Derived words are less frequent. Nah, misalkan di sini kita punya contoh. Jadi contohnya water. Ya. Base-nya adalah noun, derivatifnya ini merupakan verb. Ya, kita punya contoh, the noun water occurs more frequently than the verb water. Jadi secara frekuensi kata noun ini lebih sering muncul daripada kata kerja water. Ya. Terus crowd. Nah, kita lihat dari segi historinya. Mana yang menjadi base, mana yang menjadi derivatif. Di sini yang menjadi base-nya adalah verb. The verb couldn't, was there first attestation in 1937. Ya. Jadi maksudnya ini secara sejarah maka ini lebih duluan muncul daripada kata derivasinya.
Terus kata bottle, ya. Bottle ini kata dasarnya noun, kelas katanya noun, derivasinya berupa verb. Karena ini dilihat dari segi ya. Contoh selanjutnya yakni kata bottle. Ini kata dasarnya, kelas katanya noun, dan derivatifnya verb, dan ini kriterianya semantik. Secara penjelasannya, to put into a bottle is more complex than the object itself. Maksudnya, menaruh sesuatu ke dalam botol itu jauh lebih kompleks daripada objek itu sendiri. Nah, itulah sebabnya makanya base-nya ini kelas katanya noun. Ya. Contoh selanjutnya ring. Ring di sini kelas katanya verb, derivatifnya berupa noun. Nah, ini bisa dilihat dari segi infleksi. Jelasannya, ring rang atau irregular verbnya secara infleksi jauh lebih kompleks daripada membuat pluralnya ring and rings. Ini dia lebih kompleks infleksinya daripada pluralitinya. Nah, itu ya. Jadi itu beberapa cara untuk bisa mengatasi kebingungan dalam hal directionality. Nah, selanjutnya ke zero affixation. Most morphologists treat conversion as a zero affixation. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa jadi conversion itu merupakan zero affixation, di mana contohnya water yang kelas katanya noun itu juga bisa berubah menjadi verb tanpa ada tambahan overt material. Nah, ini maksudnya tanpa ada campur tangan atau tambahan afiksasi. Ini bisa berubah. Jadi, zero affixation is considered very elegant analysis since it reduces morphological mechanism to one central operation. Jadi, para ahli morfologi ini menganggap bahwa zero affixation ini merupakan analisa yang sangat elegan, cantik. Itu dimana karena ia dapat mengurangi proses morfologis yang terjadi dalam perubahan kelas kata dari noun menjadi verb atau mungkin sebaliknya. Itu zero affixation. Nah, permasalahan selanjutnya yakni crossing the boundaries. Crossing the boundaries ini maksudnya adalah bagaimana kasus yang seperti ini apakah kasus seperti ini masuk dalam proses morfologis ataukah dalam proses sinteks. Nah, ini dibingungkan oleh para ahli linguistik. Contohnya saja misalkan kita punya winter. Winter to winter ini boleh. But summer to summer is not possible. Nah, ini ya. Dalam kasus-kasus lain seperti collective adjective, misalkan poor, good, rich, bad, ini bisa dibuat menjadi noun dengan cara menjadikan dia plural. Misalkan the poor, the good, the rich, the bad, ini bisa dibuat jadi noun, dan ini lebih condong kepada proses sintaktik. Ya, inilah yang membuat bingung pada ahli linguis, di mana apakah proses seperti ini masuk ke dalam proses morfologis atau proses sintaktik. Nah, bagian ketiga ini other processes, di mana proses-proses ini tidak akan kita bahas lebih jauh. Ini ada contoh-contohnya ya. The following word formation processes of this kind are defined in standard literature. Jadi proses-proses yang lain ini lebih menyangkut kepada singkatan. Misalkan contohnya kita punya di sini smoke and fog. Ini bentuk derivasinya smoke. Ini proses blend ya. Terus ada contoh lagi radio detection and ranging. Ini bentuk derivasinya radar. Terus prosesnya akronim. Nah, ini ada beberapa lagi
Masih banyak lagi proses-proses, ada abbreviation, clipping, ya, truncation, terus back formation and reduplication. Ini semua bisa dibaca sendiri di rumah. Dan mudah-mudahan yang sudah materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa kita kuasai. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.